Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya kita ingin mendengarkan apa yang membuat hati senang. Akan tetapi tidak semua yang menyenangkan membuat hati tenang, penuh kedamaian. Kadang ada hal-hal yang saat didengar justru membuat hati tak senang karena kata-katanya mengoreksi, bahkan menggugat kita untuk berubah dan bertobat. Jika ada perkataan yang baik dan benar, penuh makna dan berguna bagi hidup kita, walau mungkin terdengar menyakitkan, apakah kita masih mau mendengarkan dengan penuh hikmat, minat, ataukah kita malah menutup telinga karena tak berkenan mendengar? Seorang anak dimarah orang tuanya, tetapi menutup telinganya, tidak mau mendengarkan karena tak senang ditegur. Ia minta izin kepada orang tuanya untuk bermain dan orang tuanya mengizinkan. Pergi bermain, jangan lupa pakai masker, hati-hati, jaga kesehatan, bawa hand sanitizer, dan pulang jangan lebih dari jam 5. Anak itu mendengarkan ibunya menggunakan masker, membawa hand sanitizer, tetapi pulang melebihi jam 5, maka ditegur. Anak itu mendengarkan sebagian apa yang disampaikan oleh orang tuanya, tetapi bagian yang tidak menyenangkan pulang sebelum jam 5 tidak didengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar dengan kata-kata hikmat yang berasal dari Allah agar menyelamatkan para pendengarnya. Tak jarang para pendengarnya justru malah menggugat Yesus. Tak jarang juga kata-kata Yesus itu menggugat orang berdosa untuk bertobat, mengajak orang biasa untuk mengikutinya, dan mengarahkan orang untuk mengasihi Allah dan sesama. Orang Farisi yang memelihara tradisi, ahli Taurat yang memahami kitab suci, dan imam yang mempersembahkan korban kudus kepada Allah malah tak sudi mendengarkan Yesus. Mereka seringkali menutup telinganya karena kata-kata Yesus itu menegur mereka yang sesat. Mereka malah mencoba Yesus dan menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan untuk menjatuhkan karena tidak berkenan akan ajarannya. Mereka mau mendengar hanya apa yang membuat hati senang, pujian. Saat Yesus menyatakan kebenaran baik melalui perkataan maupun perbuatan-perbuatannya, mereka menolak karena bahkan menuduh Yesus sebagai kerasukan setan dan kelak sebagai penghujat Allah. Yesus mengoreksi mereka, salah satunya tentang Mesias yang akan datang berasal dari keturunan Daud. Tetapi Yesus berkata bahwa Mesias bukan hanya manusia keturunan Daud, tetapi putra Allah. Karena Daud sendiri memanggilnya Tuanku. Ia mengambil dari Mazmur 110, siapakah yang lebih tinggi daripada Raja Daud? Kalau ia bukan Allah sendiri. Maka dengan penuh Roh Kudus, Daud berkata bahwa Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah adalah istilah untuk pribadi yang mendapat kuasa penuh, kuasa tertinggi dari Allah. Disitulah Yesus mengajarkan bahwa dirinya yang disapa putra Daud dalam beberapa mujizat bukanlah sekedar manusia biasa keturunan Daud, tetapi putra Allah yang menjadi manusia yang datang untuk menyelamatkan. Yesus datang mengoreksi mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Orang-orang yang lebih paham tak mau mendengarkan Yesus karena mereka hanya mau mendengarkan apa yang membuat hati mereka senang. Sementara orang banyak mendengarkan dengan penuh minat karena mau mendengarkan apa yang menyelamatkan, walau berat dan mungkin menyakitkan. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita bisa mendengar apa yang mau kita dengarkan. Tendensi kita mendengarkan sesuatu yang menyenangkan, sekalipun tanpa isi dan makna. Sekedar hiburan, cerita lucu,
atau lelucon. Untuk itu tak heran kalau ada orang yang hanya mau mendengarkan khotbah yang menyenangkan hati, melihat pada rekaman di YouTube, tak sudi mendengarkan khotbah yang menggugat dan mengembangkan diri untuk makin kudus di hadapan Tuhan. Kita bisa berkata terhadap pembicara-pembicara itu, garing, berat, nggak ngerti. Karena apa? Tak senang akan isinya yang menggugat kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kadang kita bukan hanya menjadi pendengar selektif untuk kesenangan, tetapi juga menjadi pembicara yang selektif asal membuat orang senang. Hati-hati berbicara ini dan itu karena takut orang itu tersinggung. Padahal apa yang hendak kita katakan adalah yang baik dan benar. Panggilan kita adalah mewartakan Injil, berkata yang baik dan benar, serta mendengarkan apa yang bermakna, yang menggugat hidup kita, yang mengubah hidup kita, agar kita hidup makin sesuai dengan kehendak Allah. Kita memang perlu selektif, perlu memilih hanya yang baik dan benar, sekalipun tak membuat hati senang, tetapi membuat hati damai, hati tenang. Seusai berbicara, biasanya kadang-kadang ada kata-kata yang keras. Kadang-kadang saya berbicara, mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang tersinggung. Tetapi jikalau ada yang tersinggung, saya hanya pesan satu kata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga kita menjadi pendengar yang penuh minat pada sabda Allah, bukan asal membuat hati senang, tetapi bagaimana sabda Allah membuat hati kita tenang. Karena mengajak, mengarahkan kita untuk hidup lebih baik, berhikmat, dan selamat sesuai dengan kehendak Allah.